rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Kenalkan, nama saya adalah Jaka Rendi, saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Lampung, ya, dengan NIM 05 2018 387. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu tugas dari mata pelajaran Pancasila, di mana di sini kita disuruh untuk memilih salah satu fokus soal yang dikasih oleh dosen. Yang pertama itu proses lahirnya Pancasila, dan yang kedua perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Oke, kali ini saya akan mengambil satu fokus, ya, yaitu nomor 2, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya, lalu saya akan menjelaskannya berdasarkan PowerPoint di sini. Oke, yang pertama itu saya mengambil jurusan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasinya. Dari awal kemerdekaan kita tahu adalah Indonesia itu merdeka dari tahun 1945 sampai 1949, ya, di mana pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia sampai saat ini. Terus Pancasila juga menjadi pedoman utama dalam membangun negara yang baru merdeka. Nah, peristiwa penting ya awal kemerdekaannya itu yang pertama, bahasa Indonesia itu memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan. Ya, dimana kita tahu dulu sejarahnya kita ini sudah dijajah oleh negara Belanda dan Jepang, ya, itu hampir berapa abad. Lalu kita sudah sepakat untuk merdeka di tahun 1945. Terus Pancasila juga menjadi dasar persatuan bangsa dalam menghadapi agresi militer Belanda. Nah, masa Republik Indonesia Serikat ini itu di tahun 1949 dan 1950. Indonesia ini sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Jadi sebelum itu nama Republik Indonesia ini adalah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS itu ditetapkan menjadi nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa meskipun bentuk negaranya berubah. Nah, di Indonesia juga ini kita untuk kepemimpinan itu kita demokrasi, ya, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1999 yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, tetap penerapannya lebih terpusat pada kekuasaan Presiden. Ya, jadi segala keputusan itu semuanya terakhir ada di keputusan di Presiden. Ya. Terus di Orde Baru itu berubah, ya, di tahun 1966 sampai 1998 pada masa Bapak Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diperkenalkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat. Jadi ini di masa Orde Baru, jadi di masa Bapak Soeharto. Nah, terus lalu di zaman Bapak Soeharto itu kita melakukan era reformasi di tahun 1998 sampai saat ini, ya. Itu di mana Orde Baru Indonesia memasuki masa reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara tetapi lebih ditekankan pada demokrasi, ya, kebebasan berpendapat dan penegakan hak asasi manusia. Nah, nilai Pancasila yang tercermin itu yang pertama persatuan Indonesia, menjaga keutuhan bangsa di setiap perubahan zaman, kerakyatan itu musyawarah dan demokrasi dalam pemerintahan, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat, ketuhanan dan kemanusiaan, menghargai hak dan martabat manusia. Terus refleksi pribadi menurut saya adalah pelajaran yang dapat diambil bahwa Pancasila ini harus tetap menjadi pedoman hidup bangsa meskipun zaman sudah berubah. Ya, jadi kita harus tetap berpedoman dengan Pancasila. Terus persatuan, toleransi, dan keadilan harus dijaga agar Indonesia tetap kuat dan maju. Itu menurut refleksi pribadi saya. Terus refleksi bagi generasi muda, pertama generasi muda harus menerapkan nilai Pancasila dari segi menghargai keberagamaan, menjaga persatuan bangsa, bijak menggunakan teknologi dan media sosial, aktif berkontribusi dalam masyarakat, dan menolak intoleransi dan korupsi. Ya. Nah, kesimpulannya adalah perkembangan Pancasila dari awal kemerdekaan hingga reformasi menunjukkan bahwa Pancasila ini tetap menjadi fondasi utama bagi bangsa Indonesia. Terus nilai-nilainya tetap relevan dan harus tetap diamalkan oleh generasi muda. Oke, sekian itu saja penjelasan tugas satu mata pelajaran Pancasila ini. Semoga Ibu dan Bapak dosen bisa menilai apabila ada kesalahan, mohon bimbingannya untuk dikoreksi. Sekian, terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.